belum ke Manado kalau belum mencicipi atau merasakan sajian cemilan yang terbuat dari buah kelapa, yaitu klaper tart. Olahan cemilan berjenis kue kek basah ini memang dikenal akan cita rasanya yang manis serta legit yang terbuat dari air buah kelapa. Namun kali ini, aku bersama Ibu Ola akan membuat resep olahan yang konon peninggalan zaman penjajahan perusahaan kolonial Belanda pada masa silam ini. Tidak sepenuhnya menggunakan buah kelapa sebagai salah satu komposisi bahannya, melainkan buah matoa. Dul, air kelapanya udah? Oh, udah Kak? Oh iya, kalau itu udah selesai, matoanya minta tolong ya. Oh, ya Kak. Bagi masyarakat di daratan Papua hingga wilayah Sulawesi Utara, buah matoa memang banyak digemari dan juga bahkan menjadi salah satu hasil bumi yang menjadi komoditi. Buah dari tanaman yang memiliki nama ilmiah Pometia pinnata ini merupakan buah musiman yang dapat dipanen sekali dalam setahun. Ketika musim panen tiba, biasanya pada bulan Juli hingga Oktober, buah matoa seringkali diburu untuk dikonsumsi karena rasanya yang manis, layaknya buah rambutan atau buah kelengkeng. Tak heran bila buah dari tanaman asli Papua yang juga dikenal sebagai Fujian longan ini seringkali dijuluki sebagai rambutan Papua. Berdasarkan uji ilmiah, buah matoa selain memiliki cita rasa manis, juga kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E yang jarang dijumpai pada beragam jenis buah-buahan. Buah matoa juga dikenal sebagai Fujian longan, di mana memiliki tekstur buah yang lembek, layaknya buah longan atau kelengkeng. Namun memiliki biji yang sedikit lebih besar bila dibandingkan komposisi daging buahnya. Untuk dijadikan campuran bahan olahan makanan, buah matoa yang telah dikupas kulitnya kemudian dipisahkan dari bijinya. Selanjutnya, daging buah matoa yang sudah terpisah dari biji pun dicuci dengan air mengalir hingga bersih dan kandungan getahnya sedikit berkurang sebelum diolah bersama bahan lainnya. Ibu Ola merupakan salah satu pengrajin kue di wilayah Kauditan yang cukup sering berkreasi atau berinovasi pada olahan kue atau jajan produk buatannya. Tidak terkecuali kue klaper tart yang akan kami buat dengan buah matoa ini. Kue klaper tart merupakan sejenis olahan kue dengan tekstur yang lembut dan cita rasa yang cukup manis. Resep olahan yang merupakan warisan dari masa pemerintahan kolonial Belanda pada masa silam di wilayah Sulawesi Utara serta Manado ini menggunakan pencampuran dari air kelapa muda, gula, mentega, tepung terigu, susu, telur, dan juga gula pasir sebagai bahan adonannya. Semua bahan tersebut diaduk hingga menyatu dan membentuk adonan cair layaknya fla dengan diberi tambahan irisan kelapa muda sebagai teksturnya. Namun sebagai variasi, Ibu Ola menggunakan buah matoa sebagai salah satu komposisi kue buatannya ini. Dalam setiap rumah produksi, memang memiliki teknik atau tahapan dalam proses pembuatan kue olahannya yang menjadi ciri maupun identitasnya. Agar lebih menarik, sebelum dimatangkan, adonan kue klaper tart pun diberi pewarna makanan. Dan kemudian, selanjutnya adonan dimatangkan dengan direbus terlebih dahulu sebelum dipanggang, agar adonan padat dan setengah matang, sehingga memudahkan pada proses pemanggangan. Pakai lid. Jangan. Setelah adonan setengah matang, selanjutnya adonan pun dimatangkan kembali dengan dipanggang sebagai tahap akhir pada proses pembuatan klaper tart matoa ini. Namun sebelumnya, adonan diberi topping kismis dan buah matoa agar sedikit lebih menarik ketika matang nanti. Proses pemanggangan adonan ini cukuplah singkat, yaitu sekitar 20 menit, karena adonan sudah melalui tahapan perebusan terlebih dahulu dan setengah matang, sehingga proses pematangan ini fungsinya hanya untuk melanjutkan mematangkan adonan.
takkan habis menelusuri kekayaan kuliner Indonesia. Beragam olahan makanan unik pun dijumpai dan seringkali terinspirasi dari bahan yang didapat pada alam maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Utara Manado, masyarakat di sini memiliki salah satu sajian kuliner berbahan dasar unik, yaitu buah tipuru. Bila dilihat sepintas, buah tipuru memang hampir mirip layaknya buah cempedak atau buah nangka. Namun tipuru memiliki struktur pohon serta daun layaknya tanaman sukun. Pohon tipuru biasa tumbuh tinggi menjulang hingga ketinggian sekitar 20 meter di atas tanah. Buah dari tumbuhan ini juga seringkali disebut sebagai nangka hutan oleh warga setempat karena bentuknya. Selain itu, buah tipuru memiliki warna kulit luar yang cenderung gelap bahkan hitam. Untuk dibuat bahan olahan makanan maupun masakan, biasanya warga menggunakan buah tipuru yang masih muda. Bagi masyarakat Siau, buah tipuru seringkali dijadikan olahan sayur atau masakan berkuah yang dikenal sebagai duku tipuru, yang berarti sayur tipuru. Buah tipuru yang sudah terkumpul kemudian dikupas kulit luarnya, layaknya proses dalam mengolah buah sukun untuk dijadikan bahan olahan. Sebagai buah dari tanaman yang masih satu keluarga dengan nangka, buah tipuru memiliki banyak kandungan getah. Dul, ikannya dicuci sekalian ya. Oh ya. Bagi warga di sini, sayur tipuru memang paling nikmat bila dimasak bersama dengan ikan karang seperti ikan kakak tua ini. Untuk dijadikan bahan masakan, ikan kakak tua pun harus dibersihkan sisiknya dan dipotong menjadi beberapa bagian seperti halnya buah tipuru. Setelah dikupas, buah tipuru harus dicuci dengan air garam atau air laut agar kandungan getah sedikit berkurang dan juga agar semakin gurih ketika dibuat masakan nanti. Sementara aku menyiapkan ikan dan juga tipuru, Ibu Yaklina membuat beberapa bumbu dasarnya seperti santan. Duku tipuru merupakan olahan masakan yang menggunakan dua macam jenis santan pada komposisi bahan masakannya, yaitu santan kental dan santan encer. Sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Utara, masyarakat Siau memiliki selera serta cita rasa yang tidak berbeda jauh dengan masyarakat Minahasa dalam mengolah masakan. Warga di sini hanya menggunakan bumbu dapur sederhana seperti daun bawang, bawang merah, serta cabai yang dihaluskan bersama dan juga daun kemangi sebagai kunci dari aroma serta cita rasa masakan yang akan dibuat. Sebagai olahan masakan tradisional, proses pembuatan duku tipuru atau sayur tipuru cukuplah sederhana dan mudah, karena semua bahan hanya dicampurkan dan dimasak bersama di dalam kuali. Mula-mula, Ibu Yaklina membuat adonan santan. Santan encer dididihkan bersama dengan bumbu terlebih dahulu hingga matang dan beraroma harum. Kak, biar saya lanjutin Kak masaknya. Setelah santan mendidih dan masak, selanjutnya buah tipuru dipotong atau dicacah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dimasak bersama santan ke dalam kuali. Buah tipuru memiliki tekstur buah yang sedikit keras, sehingga proses pemasakan sayur ini harus bertahap. Selanjutnya, bila buah sudah sedikit lunak, barulah ikan kakak tua pun dimasukkan ke dalam kuali, disusul dengan santan kental. Semua bahan ini terus dimasak hingga tekstur buah tipuru lunak, serta bumbu meresap atau hingga volume santan sedikit menyusut.